Horas, horas, horas. Belige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Kita bahas lagi program cetak sawah ya, atau sebelumnya program food estate atau lumbung pangan. Cuma beda terminologi, istilah saja, ganti pemerintahan, ganti istilah. Tetapi tetap saja gagal ya. Ya, kalau zaman Joko Widodo food estate, lumbung pangan, zaman Prabowo Subianto diganti ya, cetak sawah. Padahal di Humbang Hasudutan 80% pun proyeknya itu food estate itu gagal. Bahkan ditumbuhi padang ilalang. Ya. Koperasinya pun yang menampung hasil panen petani ya, KUB, Koperasi Usaha Bersama ya, untuk memberikan bibit dan segala macam, itu sudah bubar dan uang petani pun dibawa lari ya. Di video kami sebelumnya itu kondisi di Humbang Hasudutan 80% ilalang, gagal total ya. Proyek yang digadang-gadang oleh Luhut Binsar Panjaitan di Humbang Hasudutan kabupaten itu dan Joko Widodo gagal total. Nah, sekarang di Kabupaten Kalimantan Tengah ya, inilah yang digadang-gadang ya sebelumnya oleh Presiden Joko Widodo. Food estate di Kalimantan Tengah. Kebutuhan anggaran 2,55 triliun. Nanti 164.598 hektar ya di Kalimantan Tengah ini ya. Terus daerah lahannya ada di Gunung Mas, Kabupaten Katingan, Kota Waringin Barat, dan terusnya sampai Kapuas, Pulang Pisau. Ya, inilah dia. Ternyata ya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto saat itu sebagai Menteri Pertahanan itu gagal ya. Pertama di tanam ubi atau singkong, gagal ya. Singkongnya cuma jadi KT pendek, dia cuma sepohon cabai atau pohon pohon terong, pohon apa itu, segala macam lah itu. Padahal harusnya 1,5-2 meter tuh pohon singkong kan, gagal ya. Proyeknya Prabowo Subianto, duit habis, terus lahan habis, hutan habis, dibabat, hasilnya ditanam lagi, gantinya singkong, ditanam lagi jagung, itu pun dalam polybag, gagal. Malah dijadikan sawit ujung-ujungnya nanti ya, seperti kita baca di Tempo ini ya. Oke, inilah kondisi di di kabupaten di Kalimantan Tengah ya, provinsi Kalimantan Tengah. Lahan food estate malah dijadikan perkebunan sawit. Oke, ini bacaan dari Tempo. Oh iya, dari Tempo 5 November 2024. Lahan food estate menjadi perkebunan sawit di Kalteng. Ini kata Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian tidak mengakui adanya peralihan lahan program food estate di Desa Tajepan, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah oleh PT Wira Usaha Tama Lestari, PT WUL, seluas 274 hektar menjadi perkebunan sawit. Tidak diakui ya, 274 hektar, biasalah membantah. Ya, oke, lanjut. Ketua Tim Satgas Perluasan Areal Cetak Sawah, Kementerian Pertanian, Husnain, membantah adanya perkebunan sawit di kawasan food estate. Menurut dia, proyek yang dibangun sejak zaman mantan Presiden Jokowi itu dibuat melalui penetapan wilayah yang ditentukan bersama kementerian dan lembaga terkait. Jadi tidak mungkin ada izin sawit di sana, kecuali bila petani menjual atau menyewakan lahannya, dan itu di luar kendali kami, kata Husnain pada 31 Oktober 2024. Ini kan kebiasaan membantah tapi tidak memberikan data empirik di lapangan ya. Kebiasaan pejabat di Indonesia tinggal bantah, selesai. Ya, tentu kan jurnalis menanyakan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau enggak kan dia tidak ada kredibilitasnya ya. Ya balaslah itu, harusnya bantahan itu dengan data. Ini cuma jadi tidak mungkin ada izin sawit di sana kecuali bila petani menjual atau menyewakan lahannya, dan itu di luar kendali kami. Tapi anggaran terus jalan ya, triliunan rupiah uang rakyat malah jadi sawit. Kalau sawitnya untuk apa dana
food estate atau cetak sawah itu ada. Rakyat sendiri pun bisa nyebut sawit. Oke, lanjut. Husnain juga menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah tidak menggunakan istilah food estate, melainkan program cetak sawah. Menurut dia, program tersebut tidak mencakup desa Tajepan yang sebelumnya masuk area food estate. Rencananya, sawah cetak akan dibuat di kawasan X pengembangan lahan gambut PLG dengan luas sekitar 200.000 hektar. 200.000 hektar dari kawasan X pengembangan lahan gambut. Ya, padahal Prabowo Subianto pun sudah gagal sebelumnya. Ini mau dilanjutkan. Harusnya kan kalau orang gagal, udahlah, aku gagal kemarin nggak bisa. Ini malah mau dilanjutkan 200.000 hektar. Kayak harusnya kan di lahan sedikit bagus, berhasil, baru diperluas 200.000 hektar. Ini cuma ratusan hektar aja, berapa itu? 700 atau berapa ratus ya? 600 hektar proyeknya Prabowo Subianto. Malah gagal. Dari Singkong ke Jagung Polybag. Setelah itu nggak jadi, entah apa jadinya. Malah mau diekstensi ke 200.000 hektar. Ya pasti gagal lah, karena kan lahan kecil aja gagal, apalagi lahan besar. Oke, lanjut. Program cetak sawah merupakan program Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Menurut Husnain, pemerintah merencanakan ekstensifikasi sawah seluas 3 juta hektar yang tersebar di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Papua Selatan, dan beberapa daerah lainnya. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan membuka lahan seluas 750 hektar hingga 1 juta hektar per tahun. Nah, bayangkan ya, ini akan buka lahan dalam arti menebang hutan. 750 hektar hingga 1 juta hektar per tahun. Kalau ini gagal bagaimana Prabowo Subianto? Lingkungan rusak. Ya, sumber air di hutan rusak. Ya, saya khawatir mereka hanya proyek ini ya, hanya mengintai pohonnya gitu loh. Pohonnya saja mereka intai ini ya, kan harga pohon mahal besar-besar ya, seperti di Papua itu ya, masyarakat sekitar ya, lahan adat ya, hutan adat seperti di Hubang Asudutan juga hutan adat selama ini malah diklaim oleh pemerintah menjadi hutan lindung, terus ditebang ya, terus nanti targetnya cuma pohonnya itu yang bernilai tinggi, setelah itu kosong, anggaran ada cair, terus hasilnya nol, ya. Karena kan kita kalau penelitian deh, ya kan, kalau penelitian percontohan dulu gitu kan. Kalau kayak saya lihat proyek-proyek teman-teman di penelitian pertanian kan, kalau di Jepang dulu, nah adalah dia lahan percontohan dulu, sekitar 1 hektar berhasil, baru diekstens ke ratusan hektar atau ribuan hektar yang lain. Ini tuh ratusan hektar aja proyek Prabowo Subianto di Kalimantan Tengah gagal kok. Dari Singkong menjadi Jagung Polybag. Setelah itu nggak ada juntrungnya. Saya khawatir nanti ini ditebangi hutan, pohonnya disikat, yang bernilai tinggi. Setelah itu hasilnya ya cuma jadi sawit gitu loh. Nggak ada food estate. Coba kita lihat sih lah. Ya 2000 berapa ini? 2029, 2028 lah nanti sebelum Prabowo Subianto ini ya, setahun sebelum selesai periodenya ya. Kalau gagal bagaimana Prabowo Subianto? Seperti kegagalan Anda di Kalimantan Tengah. Apakah berani minta maaf? Atau diklaim keberhasilan di kampanye lagi nanti? Ya menggunakan buzzer. Harusnya kan dimulai dari lahan kecil dulu percontohan. Oke, 10 hektar berhasil enggak? Langsung di lokasi. Kalau berhasil baru. Ini uang rakyat sudah turun berapa? 5 triliun atau berapa itu? Oke, lanjut. Dikutip dari majalah Tempo, program food estate atau lumbung pangan digagas oleh mantan Presiden Jokowi, mengalami kegagalan di Kalimantan Tengah. Area lahan gambut seluas 283,6 hektar diubah menjadi sawah di wilayah Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Setelah mengalami kegagalan dalam produk pangan, sebanyak 274 hektar lahan sawah itu telah berubah menjadi perkebunan sawit di Desa Tajepan. PT Wira Usaha Tama Lestari, PT WUL, adalah perusahaan yang telah membuka lahan tepat
di samping petak sawah milik kelompok tani Aneka Tarea yang sempat mengelola lahan program food estate. Nah, jadi kegagalan itu bukan hanya proyeknya Prabowo Subianto ya, yang dari singkong menjadi jagung polybag. Nah ini juga ya, ini juga di tempat lain, Kecamatan Kapuas Murung, malah ya harusnya menjadi sawah malah menjadi sawit di Desa Tajepan yang dikelola oleh PT Wira Usaha Tama Lestari. Tahe. Oke, lanjut. Dikutip dari artikel majalah Tempo, kasus korporasi sawit masuk ke area ekstensifikasi food estate ini diselesaikan dengan cara masyarakat bermitra dengan perusahaan. Pemerintah juga telah mengeluarkan area kerja perusahaan dari kawasan food estate. Nah, oke, itulah ya, kegagalan demi kegagalan tapi tetap dilanjutkan. Ya. Yang penting duit keluar. Oke, terus berita berikutnya. Ada nih yang dari Tempo masih dengan judul Genjot Food Estate, Pemerintah Prabowo akan cetak sawah 150.000 hektar di Kalimantan Tengah tahun depan. Pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150.000 hektar di Kalimantan Tengah pada 2025. Tahap awal food estate. Beritanya diturunkan 27 Oktober 2024. Pemerintah Prabowo akan mencetak sawah baru seluas 150.000 hektar di Kalimantan Tengah pada 2025. Langkah ini merupakan tahap awal dari proyek lumbung pangan atau food estate yang direncanakan akan mencapai luas 3 juta hektar hingga 2029. Jadi 3 juta hektar nanti hingga 2029 hutan akan dibabat. Indonesia akan kehilangan hutan lagi. Dan hasilnya apa? Ya kita tunggu ya. Tapi berkaca dari kegagalan Prabowo Subianto untuk ratusan hektar aja gagal, ya, untuk singkong menjadi jagung polybag, ya dari situ kita bisa memprediksi ya yang gagal kegagalan berikutnya. Oke, lanjut. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Kementan, Andi Nur Alamsyah mengatakan, proses cetak sawah akan memanfaatkan rawa dan lahan suboptimal lainnya. Menurut dia, kebijakan ini merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Kami fokus memanfaatkan lahan potensial yang belum tergarap optimal, seperti rawa dan lahan suboptimal, untuk mendukung produksi pangan nasional, ujar Andi lewat keterangan tertulis yang dikutip Ahad 27 Oktober 2024. Jadi selalu ya proyek itu selalu dibuat dengan ide besar ya, inilah ide besarnya. Proses cetak sawah akan memanfaatkan rawa dan lahan suboptimal lainnya. Oh gitu ya. Jadi kalau hashtagnya hebat lah gitu, kayak hebat kali gitu ya. Kebijakan ini merupakan keniscayaan karena lahan produktif terus menyusut sementara kebutuhan pangan semakin meningkat. Salah kau. Kenapa lahan-lahan produktif yang subur malah dijadikan perumahan? Kalian kasih izin, ya menyusut lah. Sekarang mau dibuat cetak sawah di rawa, di gambut, di lahan suboptimal katanya. Gitu. Tetapi nanti kalau kita lihat berjalannya waktu ya, pejabat-pejabat seperti ini ya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan ini seperti Andi Nur Alamsyah, kalau dihubungi ini ya, kalau gagal pasti susah dicari. Yakin saya, susah dicari gitu. Jadi statement hashtag aja awal gitu supaya turun cair anggaran. Ini akan memanfaatkan rawa dan lahan suboptimal lainnya. Ini keniscayaan karena lahan produktif menyusut sementara kebutuhan pangan masyarakat meningkat. Ya. Tapi kalau udah gagal, nggak mau itu, lari itu. Nanti kalau dihubungi oleh wartawan ya, nggak diangkat gitu. Saya sibuk, saya sedang rapat. Lihat aja nanti. Oke, lanjut. Program cetak sawah ini akan dilaksanakan secara bertahap, Andi menjelaskan. Tahapan itu dimulai dari perencanaan, survei teknis lapangan, hingga penyusunan regulasi dan panduan teknis. Pemerintah juga akan melibatkan berbagai instansi terkait dalam pelaksanaannya.
Di tahap awal, survei dan investigasi kesesuaian lahan bertujuan memastikan komoditas yang paling sesuai dikembangkan di tiap lokasi. Andi merinci, survei ini termasuk kajian izin, hak guna usaha, tata ruang, dan kriteria teknis lainnya. Nah, kita khawatirkan itulah ya, tadi hutan dibabat habis, hasilnya nggak ada. Nanti seperti kejadian-kejadian sebelumnya pada zaman Joko Widodo kan, Ubang Asudutan, ya, hancurnya. Zaman Joko Widodo juga, Prabowo Subianto hancur juga. Terus kita mau percaya menelan bulat-bulat begini, kan pasti orang waras, loh kemarin gagalnya. Kenapa ini kita harus percaya ini orang ini bisa berhasil kan? Memangnya sebelumnya pada saat program di rezim Joko Widodo tidak ada penyusunan regulasi, panduan teknis, perencanaan, survei teknis di lapangan, terus komoditas yang paling sesuai. Dulu kan ada juga pasti ya. Kok gagal? Kenapa ini bisa berhasil? Apa membedakan ini janji-janji keberhasilan ini dengan kegagalan sebelumnya? Nggak percaya. Oke, lanjut. Selain pemanfaatan lahan suboptimal, program cetak sawah menyasar daerah dengan akses irigasi yang memadai untuk mendukung produktivitas optimal. Kawasan-kawasan yang menjadi prioritas untuk pengembangan sawah baru antara lain Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Selatan. Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, AEP Kudori, sebelumnya mengatakan program food estate dapat ditempuh pemerintah untuk menambah luas lahan pertanian. Namun, ia mengingatkan program itu tak akan berhasil jika pemerintah Prabowo Subianto mempertahankan cara-cara lama. Kudori mengatakan, luas lahan di seluruh Indonesia saat ini tinggal sekitar 7,3 juta hektar. Penyusutan dan alih fungsi lahan terancam akan terus terjadi jika pemerintah tak memberikan proteksi kepada lahan-lahan pertanian. Alih fungsi lahan makin parah ketika pemerintahan Joko Widodo menggelar karpet merah bagi investor melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Lewat belet itu, Kudori mengatakan, lahan sawah beririgasi yang sebelumnya tak dapat dikonversi, kini dapat dikonversi. Food estate adalah salah satu upaya untuk menambah lahan. Tapi kalau caranya seperti yang sekarang, seperti yang kemarin-kemarin, tentu akan sangat sulit untuk mencapai keberhasilan, ucap Kudori kepada Tempo, Rabu 23 Oktober 2024. Takut apanya ya, nggak dijelaskan apa itu cara-cara lama yang membuat Gagal. yang gagal gitu. Takutnya cara-cara lama penggunaan buzzer gitu ya, dibuat buzzer ya, dibiayai buzzer gitu dari anggaran rakyat untuk mengubah gitu ya. Nanti kalau udah gagal nanti ini yang katanya target 3 juta hektar ini nanti diternakkanlah buzzer untuk membodohi publik bahwa itu berhasil ya. Karena itu terjadi juga ya di Pilpres 2024, katanya berhasil oleh Gibran, padahal nggak berhasil itu di Humbang Sudutan, Kalimantan Tengah dan Papua. Nggak berhasil, tapi tetap diklaim. Dan itu akan didukung oleh ternak buzzer ini. Itu saya takutnya anggaran keluar, ya hutan habis dibabat, terus nanti ujung-ujungnya jadi sawit. Katanya food estate, lumbung pangan atau cetak sawah. Tahun 2028 tinggal bayar buzzer, selesai masalah. Ya, jadi kelihatan berhasil, padahal tidak. Ujung-ujungnya rakyat yang menanggung kerugian kerusakan lingkungan, hutannya habis dibabat. Ya. Terus APBN pajak rakyat habis, tapi hasil nggak jelas seperti food estate selama Presiden Joko Widodo. Jadi ya begini-ginilah kita terus ya, anggaran habis, hutan habis, bla 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 bla. Lahan produktif sudah makin menyusut, katanya tinggal 7,3 juta hektar. Salah sendiri. Membangun perusahaan malah di sawah produktif. Membangun perumahan di sawah subur, apalagi di Jawa ya. Kalau kalian lihat, ya jelas menyusut. Ya seperti ada itu data di kabupaten mana itu, Sleman atau mana ya. Jadi petani hanya punya
lahan tinggal 0,1 hektar atau 1000 meter. Petani apa lah punya 1000 meter ya? 0,1 hektar rata-rata. Karena habis dijualin, dibangun kafe, dibangun hotel, dibangun kos-kosan, dibangun bla 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 bla. Habislah sawah. Ujung-ujungnya cari tanah rawa. Ya salah sendirilah. Kenapa ngasih izin kan? Harusnya kan perizinan itu yang diperketat daripada mencari proyek-proyek sepertinya hebat esteknya di awal, nanti kalau gagal semua ngacir, semua menghindar. Ya, kalau ditanya pun nanti dirjen ini, menteri pertanian, bla bla bla, Luhut Binsar Panjaitan, pasti menghindar itu. Atau caranya ya gunakan buzzer. Ya, ternak buzzer nih industri paling memikat abad ini, ya, khususnya di Indonesia. Ya, tinggal putar balikkan opini masyarakat, selesai masalah. Itu yang terjadi di Indonesia ini. Ya. Kegagalan akan ditutupi dengan kebohongan. Kebohongan yang diputarbalikkan dan disebarluaskan oleh buzzer yang telah menjadi, beberapa orang telah bersukses menjadi menteri. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Oras.